Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong di channel PECI, Penyuluh Agama Kecamatan Cilodong. Hari ini kami Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Cilodong beserta seluruh tim FKPI Kecamatan Cilodong akan berkunjung ke KUA Kecamatan Cilodong, di mana kantor urusan agama ini adalah berada di wilayah Jalan Raya Abdul Ghani 2 Jatimulya Cilodong. Ini adalah kantor urusan agama Kecamatan Cilodong. Nah, di sini gedungnya yang berlantaikan 2 berada di wilayah Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong. Nah, sebelum masuk di KUA Kecamatan Cilodong, tentu saja kita harus mematuhi protokol kesehatan, di mana di sini sudah disiapkan cuci tangan. Kemudian jangan lupa kita mencuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih sehingga kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang dijaga ini, KUA Kecamatan Cilodong tetap menjaga kesehatan. Sahabat PECI, ayo kita langsung ke ruang kepala KUA Kecamatan Cilodong. Kita akan banyak bertanya terkait teknis mekanisme prosedur pernikahan di masa pandemi dan di bulan Ramadan ini. Ini ruang kepala KUA ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin Pak Haji, saya Penyuluh Agama Kecamatan Cilodong beserta FKPAI, di mana channel PECI ini Penyuluh Agama Cilodong akan pada hari ini akan mewawancari Bapak selaku Kepala KUA untuk memberikan informasi Pak Haji kepada masyarakat terkait terutama masalah pernikahan di Pak Haji selama pandemi dan selama di bulan Ramadan ini. Kira-kira Pak Haji, banyak masyarakat yang bertanya nih, persyaratan apa saja sih yang harus dilakukan oleh para calon pengantin sebelum mereka melaksanakan pernikahan di Pak Haji? Kira-kira apa saja nih Pak Haji persyaratannya? Ya, sebetulnya persyaratannya itu mudah sekali. Iya. Ya, yang terkait dengan dokumen pribadi, KTP, kartu keluarga, dan diketahui oleh aparat setempat, dalam hal ini RT RW, sehingga RT RW membuatkan surat pengantar. Dari surat pengantar itu langsung dibuatkan untuk kelurahan, sehingga dari kelurahan mengeluarkan NA untuk persyaratan menikah. Jadi mudah sekali, dan bagi KUA pun ketika memang waktunya mendesak dan ternyata dia tidak sempat datang ke KUA, ketika memang surat pengantarnya itu sudah lengkap dan sudah ditandatangani oleh lurah, via WA pun kita bisa dengan cara dipoto, nanti aslinya menyusul. Kita memanfaatkan teknologi sehingga ketika mereka foto semua syarat-syarat tersebut, maka kita bisa print out di kantor KUA sendiri, sehingga memudahkan masyarakat. Sehingga nanti ketika mereka ada waktu, mereka bisa berkunjung ke KUA. Tidak-tidaknya ini kita memberikan langkah termudah buat masyarakat, jangan sampai yang mudah dipersulit. Itu saja, seperti itu. Jadi masyarakat itu tidak harus ke KUA ya Pak Haji ya? Oh, tidak harus ke KUA. Hanya memberikan foto kepada pegawai KUA, betul. Nanti mereka langsung di print dan bisa dilaksanakan proses akad nikah. Betul. Yang terpenting ketika memang sudah dimasukkan, didaftarkan, berkas aslinya itu nanti disampaikan minimal H-1, kita sudah tahu berkasnya, sehingga kita pemeriksaannya kita bisa melihat sejauh mana berkas-berkas yang memang difotokan tersebut keasliannya. Kemudian Pak Haji, untuk
mendaftarkan pernikahan itu di agama masyarakat tahu nih Pak Haji ya, seberapa lama sih mereka harus mendaftar ketika mereka melangsungkan akad nikah? Apakah 5 bulan sebelum pernikahan atau 1 bulan sebelum pernikahan? Secara aturan itu mereka harus mendaftar nikah kapan Pak Haji? Sebetulnya regulasi yang ada adalah 10 hari sebelum 10 hari kerja sebelum dari hari H dia menikah, dia sudah harus didaftarkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang melewati 10 hari kerja, pendaftaran masih bisa diterima. Cuma dengan salah satu penambahan syarat, yaitu harus melapor ke kantor kecamatan setempat, yaitu untuk mendapatkan dispensasi karena kurang dari masa waktu yang telah ditentukan dalam pendaftaran. Jadi dalam waktu-waktu yang singkat pun bisa. Yang terpenting adalah itu tadi, persyaratan sudah memenuhi, kemudian ditambah dengan surat keterangan dari pihak kecamatan setempat untuk mengeluarkan dispensasi. Seperti itu. Jadi teman-teman, ternyata pendaftar nikah itu 10 hari sebelum hari kerja ya. Jadi jangan sampai, kalau bisa usahakan ya Pak Haji ya. Kalau bisa usahakan sebelum kerja mereka sudah menyelesaikan ya prosedur persyaratan yang sudah Pak Haji sampaikan. Jam kerja yang boleh dibuka di sini dari jam berapa sampai jam berapa, sehingga mungkin masyarakat ada yang mau mendaftar pernikahan setelah Ramadan, apakah kantor ini masih buka selama Ramadan Pak Haji? Mungkin jam berapa sampai jam berapa mau disampaikan? Tentang jam kerja pegawai khususnya di Kementerian Agama dan di KUA, bahwa pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun 2021 ini, bahwa jam kerja kita mengacu di 5 hari kerja, yang mana di 5 hari kerja itu jam masuk dari hari Senin sampai hari Kamis itu jam 8.00 jam masuknya, pulangnya jam 15.00, kecuali hari Jumat masuknya jam 8.00, pulangnya jam 15.30. Dan alhamdulillah seluruh karyawan di kantor urusan agama Kecamatan Cilodong bekerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan, dan tetap mereka melakukan protokol kesehatan tentunya, dan juga regulasi WFH dan WFO dijalankan, sehingga tidak berdampak yang buruk terhadap corona yang masih terjadi di wilayah kita ini. Jadi pernikahan di masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya Pak Haji ya? Iya, betul. Dimana untuk tahun ini pernikahan tetap dilaksanakan Pak Haji ya? Bahkan bulan puasa pun boleh ya Pak Haji ya? Masyarakat boleh mendaftar, tapi jam kerjanya hanya berbeda ya? Iya, yang terpenting seluruh pengantin dan keluarganya tetap menjaga protokol kesehatan, yang mana ketika peristiwa akad itu tidak boleh melebihi dari kapasitas gedung atau kapasitas tempat. Minimal dalam peristiwa majelis pernikahan itu yaitu maksimal 10 orang, tidak boleh lebih dari itu, karena itu aturan yang memang kita harus lakukan dalam rangka untuk menjaga jangan-jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi tadi berbicara protokol kesehatan, Pak Haji, mungkin juga masyarakat perlu tahu nih apa saja aturannya dari sisi protokol kesehatan. Apakah mungkin nanti calon pengantin mengadakan pernikahan di gedung atau di rumah gitu ya Pak Haji ya? Tadi kan sudah disampaikan 10 orang ya Pak Haji ya, dibatasi dengan mereka menggunakan masker dan sebagainya. Mungkin lebih diperinci lagi Pak Haji protokol kesehatannya seperti apa, sehingga mungkin masyarakat jangan sampai nih euforia bahagia gitu Pak Haji ya, sehingga akhirnya
mereka berkerumunan sehingga tidak mematuhi protokol kesehatan. Gimana Pak Haji untuk Ya, di sini? sesuai dengan himbauan dari pemerintah, Ya. protokol kesehatan tidak lepas dari 5M. Yang pertama, senantiasa mempergunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian bagaimana masyarakat bisa menjaga jarak ketika peristiwa pernikahan, jarak bangkunya harus diatur dengan rapi, tidak boleh berdekatan. Kemudian mobilitas masyarakat juga harus dikurangi, sehingga 5M ini benar-benar dijalankan oleh masyarakat dan kita betul-betul mendukung daripada program pemerintah dalam rangka untuk melindungi segenap masyarakat. Kantor urusan agama Cilodong ini sudah sangat protektif ya terkait Betul. protokol kesehatan, kemudian nanti calon pengantin diberikan arahan ya Pak Haji ya terkait aturan-aturan sehingga mereka terlindungi dari COVID-19. Iya betul, bahkan kita betul-betul menjaga itu semua. Ketika mereka baru datang pun ada kita menyiapkan salah satu petugas di depan pintu masuk dengan cara memeriksa suhu kondisinya, karena kita mempunyai alat untuk memeriksa kondisi suhu. Apabila ada yang memiliki suhu yang panas, kondisi panas, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan. Apabila ada yang kita lihat ada yang kurang sehat, maka kita tidak perkenankan untuk masuk ruangan. Kemudian kita juga di depan menyediakan hand sanitizer dalam rangka untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang kita inginkan. Jadi pada intinya kita betul-betul menjaga masyarakat jangan sampai nanti kita semua terpapar dengan COVID-19 gitu. Alhamdulillah Pak Haji ya, dari seluruh pegawai KUA, dari mulai staf, bapak kepala, penghulu, penyuluh semua sudah vaksin ya Pak Haji ya? Alhamdulillah kita sudah ya? divaksin semua sampai vaksin yang kedua. Alhamdulillah. Ya, sudah mengikuti aturan pemerintah ya Pak Haji. Pemerintah. Nah, kemudian Pak Haji ini kan tadi sudah disampaikan nih persyaratannya, sudah Bapak sudah rinci dengan demikian rupa. Kemudian secara aturan, usia berapa sih Pak Haji calon pengantin laki-laki dan perempuan itu boleh mendatangkan pernikahan Pak Haji? Ketetapan dari pemerintah dan regulasi yang terbaru bahwa batas usia minimal pernikahan buat laki-laki maupun perempuan itu sama, yaitu 19 tahun. Dan apabila dimungkinkan ada baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita kurang usianya 19 tahun, bukan berarti mereka tidak bisa untuk menikah. Mereka bisa untuk menikah, tapi tetap mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yaitu dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Jadi pada intinya syarat minimal pernikahan baik untuk calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah batas usianya adalah 19 tahun berdasarkan pada keputusan dan regulasi yang terbaru. Jadi bagi teman-teman atau masyarakat ya, ini informasi yang sangat penting sekali nih ya dari Bapak Kepala KUA bahwa yang boleh mendaftarkan pernikahan itu secara aturan ada umur usia 19 tahun. Nah, tadi Pak Haji juga sudah menyampaikan dari sisi usia, kemudian persyaratannya. Setelah calon pengantin mendaftarkan ke KUA, perlengkapan sudah terdata, ada tahapan selanjutnya lagi tidak Pak Haji yang harus mereka ikuti selama menunggu hari H-nya Pak Haji? Apa saja yang harus calon pengantin ikuti di KUA Kecamatan Cilodong ini? Berdasarkan tenggat waktu 10 hari kerja, di masa itulah ada waktu yang bisa dimanfaatkan oleh calon mempelai pria dan wanita, ya. Sehingga kita berupaya memanggil calon mempelai pria dan wanita untuk mengikuti kursus Suscatin. Suscatin itu apa Pak Haji? Kursus calon pengantin, yang mana nanti mereka diberikan arahan-arahan yang terkait dengan kesiapan mereka untuk berumah tangga, bagaimana nanti dari pendidikannya, kemudian bagaimana dari kesehatannya. Karena bukan yang menjadi pemateri di dalam Suscatin bukan hanya terkait dengan rumah tangga saja,
tapi juga terkait dengan reproduksi dan lain sebagainya. Bahkan kita bekerja sama dengan pihak kesehatan, dalam hal ini puskesmas, sampai calon pengantin itu dilakukan yang namanya suntik dari pihak puskesmas dalam rangka untuk menjaga kesehatan dari calon pengantin baik pria maupun wanita. Itulah waktu yang kita bisa manfaatkan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin untuk mereka betul-betul siap sehingga mereka mencapai satu tujuan berumah tangga yang sebagaimana yang dicita-citakan. Oh, jadi selama 10 hari kerja itu KUA benar-benar sudah menyiapkan ya Pak Sudah Haji ya, tidak menyiapkan. hanya secara fisik ya, tapi juga secara mental. Ternyata KUA juga menyiapkan bimbingan calon pengantin Pak Haji ya, di mana Betul. mereka tadi diharapkan menjadi keluarga yang sakinah, Ya, mawaddah bahkan warahmah. mereka diberikan sertifikat, ya. Sertifikat. Bukan hanya sertifikat Suscatin, tapi juga sertifikat kesehatan dari pihak puskesmas. Jadi puskesmas juga sudah bekerja sama ya Pak Haji ya dengan KUA Cilodong, di mana calon pengantin diberikan materi-materi kesehatan Betul. dan juga diberikan suntik imunisasi ya Pak Haji ya, Betul. sehingga mereka secara fisik, kesehatan semuanya sudah siap Sudah dalam siap, betul. menyongsong kehidupan rumah tangga yang baru. Ya. Nah kemudian Pak Haji, selama mereka mengikuti pembinaan calon pengantin ini kesehatan, itu dilaksanakan setiap hari apa Pak Haji oleh kantor urusan agama di sini, di hari apa dan berapa jam mereka harus melakukan persiapan-persiapan pembinaan dari KUA Kecamatan Cilodong? Pertama, hari yang kita telah sepakati, terutama buat narasumber-narasumber yang memang menjalin kerjasama dengan kita, baik dari puskesmas, baik dari BKKBN, atau pihak-pihak instansi lainnya, kita menyepakati bahwa untuk khusus calon pengantin di kantor urusan agama Kecamatan Cilodong, kita sepakati yaitu di hari Selasa, di mana kita memanfaatkan waktu 1 hari penuh untuk kegiatan Suscatin tersebut dengan narasumber-narasumber yang kita sudah siapkan yang sangat berkompeten, sehingga dalam waktu 1 hari itu betul-betul seluruh calon pengantin bisa memaksimalkan yang pada akhirnya nanti mereka sudah siap baik dari segi fisik maupun segi mentalnya, dan kita membantu dari bahan-bahan yang mereka akan siapkan untuk menuju rumah tangga yang mereka harapkan. Jadi hari Selasa ya Pak Haji ya, di sini disiapkan waktunya. Kemudian secara prosedur apakah mereka datang sendiri atau ada panggilan Pak Haji nih untuk hadir di KUA ini? Kita melakukan proses pemanggilan dengan cara pada saat mereka mendaftarkan, kita sudah membuatkan undangan buat para seluruh calon pengantin, di mana mereka harus hadir untuk mengikuti kegiatan Suscatin. Karena kegiatan Suscatin ini penting sekali buat mereka dan juga buat KUA, dalam rangka kita mengetahui baik yang terkait dengan administrasi yang mungkin ketika Suscatin bisa dilengkapi, bahkan bagi pihak-pihak lain juga nantinya bisa bekerja sama dalam kegiatan Suscatin ini. Jadi yang hanya boleh mengikuti Suscatin teman-teman yang sudah mendapat undangan ya. Jadi yang belum mendapat undangan tidak bisa mengikuti kegiatan Suscatin karena secara administrasi mereka sudah lengkap ya tentunya Pak. Betul. Mereka sudah lengkap. Nah kemudian setelah mereka mendapatkan bimbingan perkawinan dari KUA Kecamatan Cilodong, tentunya mereka tadi mendapatkan sertifikat ya Pak Haji ya, dari pihak puskesmas ya. Iya, betul. Pihak puskesmas. Jadi insya Allah prosedur tadi sudah dilengkapi oleh calon pengantin baik dari sisi administrasi, kemudian dari sisi pembinaan materi dari puskesmas, dari KUA, insya Allah ya yang diharapkan apa nih harapan-harapan dari Bapak Kepala KUA dari semua unsur tadi yang disampaikan oleh Bapak, harapan kepada calon pengantin ke depan, apa yang kita harapkan atau Bapak harapkan untuk pengantin ke depan Haji? Harapan kita dari kantor urusan agama Kecamatan Cilodong adalah bahwa bagaimana masyarakat bisa mendukung program pemerintah, terutama yang terkait dengan protokol kesehatan,
Karena kita mau tidak mau di situasi COVID-19 ini betul-betul bisa menjaga protokol kesehatan. Bukannya kita ingin mempersulit masyarakat, tapi bagaimana kita ingin menjaga acara yang khidmat ini tidak membawa dampak yang buruk buat mereka pada akhirnya. Yang kedua, kita berharap kepada seluruh calon pengantin ketika mereka memang diundang untuk mengikuti kursus calon pengantin, mereka betul-betul bisa hadir dan mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun kegiatan itu 1 hari, tapi penuh makna buat mereka dalam rangka mereka betul-betul bisa menyiapkan kehidupan yang baru bagi mereka. Karena apa? Terus terang, manfaat Suscatin ini walaupun 1 hari bermanfaat sekali. Kalau kita melihat daripada grafik tingkat perceraian di pengadilan agama, semakin tahun bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat. Inilah salah satu upaya kita dari kantor urusan agama, bagaimana membina, memberikan arahan kepada mereka, minimal apa yang kita harapkan, bahwa mereka betul-betul menjaga keutuhan dalam rumah tangga mereka. Itu saja beberapa hal yang saya harapkan. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar, mudah-mudahan masyarakat bisa menjalani hal-hal yang kita inginkan seperti itu. Luar biasa ya Pak Haji ya, ini informasi yang sangat bermanfaat banget buat masyarakat. Semoga hari ini channel YouTube Peci ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Amin, amin, amin. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Kepala KUA Kecamatan Cilodong, Bapak Haji Mansur, atas wawancara pada hari ini. Dan ini adalah teman-teman informasi yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat terkait masalah pernikahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan informasi ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.